Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminata asyara. Wal maqalatus saminata asyara utawi pengendikan kang kaping 18 iku qila dingendikaake apa man taraka dzunuba, man utawi sapane wong iku tarokan ninggal sapa man adzunuba ing pira-pira dosa, raka mongko lembut apa qalbuhu atine man, fayaqbalu mongko iso nampa sapa man an-nasihata ing nasihat wa yakhsha'a lan khusyuk tunduk sapa man laha maring nasihat. Waman lan utawi sapane wong iku taroka ninggal sapa man al harama ing kang haram fil mad'umi ing dalem panganan wal malbusilan pakaian ghairi himalan liyane mad'um lan malbus wa akala lan mangan sapa man al halala ing halal sofat mongko jernih apa fikratuhu pikirane man alal masnu'ati ing atase pira-pira ciptaane Allah taala maha luhur sapa Allah ad-dalati kang nuduhake ala ihya illahi ing atase ngurip kene Allah taala maulur sapa Allah al khalqa ing makhluk ba'dal mauti sawise mati wa ala wahdati lan ing atase nyawijine Allah taala maulur sapa Allah wa qudrati lan kuasane Allah wa ilmihi lan ngilmune Allah. Makalah yang ke-18. Makalah yang ke-18 itu qil. Qil itu adalah dawuh yang tidak disebutkan siapa yang menyampaikan. Itu namanya qil. Kalau qala itu bentuknya apa? Fi'il. Fi'ilnya fi'il madhi. Maka kalau ada fi'il membutuhkan fa'il. Kalau qil itu tidak membutuhkan fa'il karena di situ fa'ilnya dibuang. Maka yang dibutuhkan adalah maf'ul yang menggantikan fa'il, namanya naibul fa'il. Jadi ada, kalau fa'ilnya dibuang maka maf'ulnya maju namanya naib. Naib itu pengganti. Jadi kalau di KUA itu ada Pak Naib. Pak Naib itu artinya pengganti orang tua. Jadi kalau orang tuanya wali perempuan itu tidak bisa ngijabke, maka nanti pasrah ke petugas KUA, pegawai KUA, namanya Pak Naib. Nah, ketika mengikuti mabni majhul qala menjadi qila, maka failnya dibuang. Yang maju adalah maf'ulnya. Qila diucapake apa man. Asline qala ngus ngendika, sapa sing ngendika. Misalkan yang berkata itu adalah al-alimu, orang yang alim, man ing pengendikan. Man pada perkataan, maka mannya di situ adalah menjadi maf'ul. Tapi ketika fa'ilnya dibuang, maka maf'ulnya itu menggantikan fa'il. Itu namanya naibul fa'il. Isi perkataannya, barang siapa yang meninggalkan dosa, maka hatinya akan menjadi lembut. Jadi saya sudah menyampaikan bahwasanya dosa itu adalah kotoran. Dosa itu bisa mengotori hati. Hati manusia itu bagaikan cermin.
ketika hati bagaikan cermin itu bersih, maka sinar yang masuk itu akan bisa mengenai kepada hati nurani. Sehingga apa? Sehingga hati itu akan dapat menyimpan cahaya hidayah. Tapi ketika hati itu tertutup oleh kotoran dosa, maka ketika ada cahaya hidayah, ada nasihat masuk, maka nasihat itu tidak mengena. Karena apa? Karena dosa. Nah, dosa itu banyak sekali macamnya dosa itu. Ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Dosa besar manakala segera dia itu bertaubat, maka dosa itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil manakala itu dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi besar. Nah, dosa besar itu apa? Dosa besar itu menyekutukan Allah, punya keyakinan, kepercayaan ada kekuatan, ada istilahnya ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Meyakini selain Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar itu apa lagi? Dosa besar itu adalah durhaka kepada orang tua. Dosa besar apa lagi? Dosa besar meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu bukan dosa kecil, itu dosa besar. Dosa besar itu apa lagi? Mencuri. Dosa besar itulah apa lagi? Zina, mabuk, membunuh orang lain, mendatangi tukang sihir, ghibah itu ngerasani, itu termasuk dosa besar. Apabila itu dilakukan, maka akan membuat hati itu gelap. Itu yang dosa besar. Sedangkan yang dosa kecil macamnya banyak. Di antaranya dosa istilahnya itu dosa kecil itu termasuk menganggap diri ini sudah taat, menganggap diri itu sudah baik, itu juga termasuk dosa. Jadi menganggap diri sendiri itu sudah baik, sehingga menganggap orang lain itu jelek, itu termasuk dosa. Bahkan itu nanti bisa menjadi dosa besar. Karena apa? Karena itu nanti muncul sifat takabur. Takabur itu terus dosa besar. Iblis laknatullah itu diusir oleh Allah dari surga itu karena takabur. Meremehkan orang lain itu juga termasuk dosa besar. Berprasangka buruk itu juga termasuk dosa. Barang siapa yang meninggalkan perbuatan dosa, maka hatinya akan lembut. Tanda-tanda hati lembut itu apabila dinasihati mudah menerima nasihat. Wa man tarokal haram wa akalal halal sofat fikratuhu. Barang siapa yang meninggalkan dari makanan, dari minuman, dari pakaian yang haram, maka hatinya pikirannya akan jernih. Haram itu ada dua. Ada haram lidzatihi, ada haramun li ghairihi. Haram itu ada dua, ada haram lidzatihi. Zatnya, barangnya, wujudnya itu haram. Contohnya apa? Barang itu haram. Mbok najan lehmu tuku nganggo duitmu dhewe, halal, duitnya halal, tapi untuk membeli barang itu kalau nanti dipakai atau dikonsumsi, dimakan itu haram. Apa contohnya? Daging babi. Jajan tongseng sengsu. Meskipun uangnya itu hasil kerja jerih payahmu sendiri, halal uangnya itu, tapi sing dijajan ki mau atau membeli minuman keras itu haram lidzatihi. Zatnya, barangnya itu haram. Zina itu meskipun bayar nganggo duite dhewe itu tetap haram karena zatnya itu adalah haram. Haramun lidzatihi. Terus ada haramun li ghairihi, barangnya itu halal
tapi caranya yang tidak benar. Jadi mencuri barang yang halal, mangan pelem ngune wong, mangan jambu ngune wong, nyolong panganan yang bukan miliknya, atau mengambil uang itu pada dasarnya bisa digunakan untuk apa saja, tapi kalau itu adalah dari mengambil yang bukan haknya, itu adalah haram. Makanan itu juga, makanannya sego yo halal, roti yo halal, tapi caranya yang tidak benar, maka itu menjadi haram. Ini namanya haram dzati. Barang siapa yang menjauhi barang yang haram, memakai pakaian yang haram, maka hatinya, pikirannya akan jernih. Tanda pikiran yang jernih itu, mudah merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Manakala melihat sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia terus sadar bahwa segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu maha kuasa menghidupkan orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati, manakala nanti sudah mati, maka besok suatu saat ketika yaumul ba'ts, ketika hari kebangkitan, Allah akan menghidupkan kembali, menghidupkan orang yang mati. Jadi maha kuasanya Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini, semuanya adalah menunjukkan kekuasaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maha suci Allah, tidak ada yang sia-sia yang engkau ciptakan di dunia ini. Maha suci engkau ya Allah, jagalah kami dari siksa neraka. Kalau kita melihat ciptaannya Allah, itu tidak ada yang tanpa tujuan. Sekecil apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada rahasianya, ada hikmahnya. Saya tanya, bakteri itu ada manfaatnya enggak? Apa manfaatnya bakteri? Kalau tidak ada bakteri, maka ketika kita makan, segala sesuatunya kita makan, mungkin wujudnya masih sama seperti aslinya. Kalau tidak ada bakteri, dunia ini penuh dengan sampah. Karena apa? Tidak ada yang hancur. Walaupun orang yang bakteri, sego ora mambu, sayuran ora mambu. Nek orang yang bakteri, orang yang sampah kowe mau, godong-godongan itu hancur. Karena apa? Karena dia akan tetap utuh saja kalau tidak ada bakteri. Maka bakteri itu sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Apa saja yang diciptakan oleh Allah. Ya bayangno, nek ora neng kucing, iku suka banget kok. Semuanya kan saling. Ada yang menghidupi, ada yang membunuh, ada yang menghidupi, ada yang melindungi, ada yang memusnahkan. Itu seperti itu. Ketika kehidupan ada di alam ini, ada saling memakan, ada saling melindungi. Nah, itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, wadzalika utai kang mengkono mau bi anna ta'amula kelawan sak temene angen-angen bi fikrihi kelawan pikirane man, wa tatabburi lan ngangen-angen bi aqli kelan akale man, anna wa sak temene Gusti Allah iku khalaqa wis nyiptakake sapa Allah hu ing man min nutfatin saking sperma, saking air mani, firrahimi ing dalam kandungan, faja'ala mongko ndadekake sapa Allah ha ing nutfah alaqatan ing darah kental, tsumma nuli mudghatan ing sekerat daging, tsumma nuli khalaqa nyiptakake sapa Allah minha saking mudghah lahman ing daging, wa 'adhaman lan tulang, wa aruqan lan urat, wa a'soban wa aruqan
lan urat, wa aqsoban. Aqsoban ya sama urat-urat. Wa syaqolan belah sapa Allah laha maring ciptaan iku mau samaan ing pendengaran, wa basoron lan meripat, wa a'dhaan lan pira-pira anggota badan. Summa nuli sahala gampangake sapa Allah al khuruja ing metu lil janina maring janin bayi minhu saking man. Badana ummi ing wetengi ibune man. Wa alhamalan paring ilham sapa Allahu ing man irtidha asadiyi ing menyusu wa ja'alalan dadekake sapa Allahu ing man fi awalil amri ing dalem kawitane perkara bila asnanin kelawan tanpa pira-pira untu. Summa ambatanuli numbuhake sapa Allah lahu maring man al asnana ing untu ing pira-pira untu. Summa asqata nuli menanggalkan. Nah untuk apa? Nyopot. Menanggalkan sapa Allah ha ing asnan wa azalalan ngilangake sapa Allah ha ing asnan inda sab'i sinina nalikane 7 tahun. Summa ada nuli balikake sapa Allah ha ing asnan marotan ukhra ing ambalan kang kaping liya kali yang lain. Wa ja'alalan dadake sapa Allah taala maha luhur sapa Allah ahwalal abdi ing pira-pira kahanane kawula mutaghayyiratan hali berubah min sigharin saking cilik ila kibarin maring gedhe wa min syababinan saking pemuda ila haramin maring tuwa wa min sihatin lan saking sehat ila saqomin maring lara. Wa ja'ala lan dadake sapa Allah al abda ing kaula kulla yaumin ing dalam saben dina yanamu turu sapa abad wa yastayqizu lan tangi sapa abad wa kadzalika lan iku ya mengkono mau syuuruhu pira-pira rambute man wa azfaruhu lan pira-pira kukune man kullama saqata nalikane gugur atau rontok minha saking syuur raja mongko balekake sapa Allah ilama maring keadaan kana kang ana apa ma. Wa kadzalika lan semono uga al-lailu utawi bengi wan naharu lan awan. Ya tanawabani saling bergantian apa al-lail wan nahar. Kullama semangsane dhahaba lunga sapa haduma salah sijine awan lan bengi jaa mongko teka sapa al-akhiru kang liya. Wa kadzalika lan iku ya mengkono mau asyamsu utahe srengenge wal qamaru lan bulan wan nujumu lan bintang was sahabu lan mega mendung wal mataru lan udan kulluha uta sakabehane iku taji uteka apa zalika wa tadhhabu lan lunga apa zalik wa kadzalika lan iku kaya mengkono mau al qamaru utai bulan yamhaqu ilang apa syahr kulla syahrin ing dalam saben wulan sumayataka malu nuli sempurna apa bulan sumayamhaqu nuli ilang apa bulan wa kadzalika lan iku ya mengkono mau al kusufu ta gerhana isyamsi maring srengenge matahari wal qamari lan bulan
haitsu yadhabu sekirane yadhabu ilang apa adau cahaya minha sangking asyams yaudu mongko bali apa adau fakadzali kalan iku kaya mengkono mau al ardu utai bumi takunu ana apa ard iku ya bisatan garing sumayam butuh menuli nukulake sapa Allah fiha ing dalam ard annabata ing tumbuhan sumaya adhabu mongko nuli ilang apa nabat minha saking ard fataudu mongko bali apa nabat ya bisatan ing garing sumatam butuh nuli tumbuh apa nabat marotan ing kali itu ambalan ba'da ukhra sausi kang liya falladzi mongko utai zat qaddara kang mampu apa alladzi ala zalika ing atase mengkono mau kuli sekabiane dzalik iku qadirun mampu apa alladzi ala ihya'il mauta ing atase nguripake kang mati ba'da fana yumsa'u rusa'e al mauta fil ardi ing dalam bumi fa'alal abdi moko iku ing atase kawula ayuk sira yen to ngakehake ayuk sira utawi yen to ngakehake sapa abad al fikra ing mikir idalika ing dalam mengkono mau hatta yaqwa sehingga kuat apa imane abad bil ba'fi kelawan kebangkitan ba'dal mauti sawise mati wa ya'lama lan ngerti sapa abad anna Allah sak temene Gusti Allah iku ya ba'su membangkitkan sapa Allahu ing abad wa yujazilan balas sapa Allah ing abad bi a'mali iklan bira-bira amal ing abad fala qadri kuwati imanihi mongko ing atase kadar kekuatan imane abad bidzalika kelawan mengkono mau yajta itu bersungguh-sungguh sapa abad fit taati ing dalam taat wa yajtina bil mukhalafati lan ngedoi pira-pira nulayani lisyara'i maring syara. Jadi kalau orang itu bisa berpikir, orang itu bisa pikirannya itu jalan, bisa berpikir tentang ciptaan Allah, sungguh ajaib, sungguh luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu diciptakan dari sesuatu yang sangat hina, itu dari sperma. Dari sperma, kemudian masuk ke dalam kandungan ibu, sperma itu bertemu dengan ovum sel telur, kemudian nanti menggumpal jadi darah yang kental itu menjadi sekerat daging itu oleh Allah menciptakan ada tulangnya, ada tulang yang dibungkus daging, tulang yang dibungkus daging itu dibentuk seperti wujudnya manusia. Dari tulang yang dibungkus daging itu nanti ada lubang untuk mata, ada lubang untuk telinga, ada lubang untuk hidung, ada lubang untuk mulut. Terus bentuk daging dan tulang itu dibelah-belah. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi driji, ono sing jadi kaki, sehingga menjadi wujud manusia dalam bentuk yang sempurna. Kemudian selama 9 bulan di dalam kandungan ibu sudah ada nyawanya, sudah ada ruhnya sejak umur 4 bulan. Sejak umur 4 bulan itu nanti sudah ada ruhnya, sudah ada nyawanya, dan di umur 4 bulan itu ditentukan nanti kapan lahirnya, di dunia sampai umur berapa, rezekinya dari mana, jodohnya itu dapat dari mana, besok mati umur berapa, besok itu termasuk ahli surga apa ahli neraka, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sejak di dalam kandungan. Nah, setelah lahir
Bayi itu bisa lahir dengan sempurna. Allah memudahkan ketika sudah waktunya lahir bisa keluar. Ketika bayi, Allah itu sudah mengajari lewat ilham, lewat bisikan di dalam pikirannya bisa menetes. Kalau dia itu lapar atau ada merasakan sesuatu, itu belum bisa bicara, bahasanya bayi itu hanya menangis. Jadi bahasanya bayi menangis itu mungkin karena lapar, mungkin karena haus, mungkin karena ada yang sakit, mungkin butuh perhatian. Itu bahasa bayi. Bahasa bayi itu bisanya cuma menangis. Setelah itu nanti berkembang, bisa berangkang, iso rambatan, iso ngadeg, iso melaku, latihan bicara dengan hanya papa, dengan hanya mama. Itu seperti itu. Terus nanti lama-lama bisa ma'em, lama-lama bisa menyebut nama. Sedikit demi sedikit itu semuanya adalah yang mendidik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari bayi menjadi anak-anak, dari anak-anak nanti menjadi remaja, dari remaja nanti menjadi pemuda atau pemudi, dari pemuda-pemudi nanti menjadi tua. Kalian semuanya sekarang itu periodenya adalah periode remaja. Nanti ketika kalian masuk umur 17 tahun itu sudah mencapai, nanti disitulah tingkat pemuda ataupun pemudi. Terus nanti ketika umur 40 tahun itu usia 40 tahun usia tua. Nanti umur 50 tahun ke atas 60 itu adalah usia lansia. Usia lansia, lanjut usia. Saya menuju ke lansia. Menuju lansia. Umur 60 dan seterusnya usia lansia. Ketika nanti sudah bertambah, berarti kematian sudah semakin dekat. Tapi kematian juga tidak bisa diukur dengan usia. Karena yang namanya kematian itu bisa datang kapan saja. Tapi secara sunatullah, dari bayi menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa, menjadi tua, menjadi lansia, itu sunatullah. Tapi tidak harus seperti itu. Terus akhirnya mati. Setelah mati nanti akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga bumi. Bumi ketika musim kemarau kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan itu kering mati semua. Ketika datang musim hujan, bumi itu kembali basah dan tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput yang kering, tumbuhan yang kering akan tumbuh lagi. Terus pergantian siang dan malam dengan secara seimbang. Siangnya seimbang, malamnya seimbang. Itu adalah aturannya yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba nek awan terus. Coba nek bengi terus. Nah, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari kadang muncul, kadang hilang. Bulan juga seperti itu. Itu adalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya disuruh untuk berpikir bahwa itu adalah yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mampu mengatur itu semuanya. Maka Allah pun mampu besok setelah manusia itu mati, manusia itu akan dihidupkan kembali, akan mendapatkan imbalan dari amal perbuatannya ketika dia hidup di dunia. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amal baik, maka niscaya besok akan mendapatkan pahala kebaikannya. Barang siapa yang melakukan amal buruk, maka niscaya dia juga akan mendapatkan siksanya.